nikmati kan. Masyhur kan ada sahabat itu namanya Abdullah. Ya Abdullah itu nganti wong lali jenenge nak Abdullah ini teng Bukhari. Wong nyeluk iku khimar saking nakale. Niku senengane mabuk. Lucune ndekne mabuk nang terminal gak gelem. Ning alun-alun gak gelem. Nak mabuk senengane masjid Kanjeng Nabi. Dadi kadang wong saleh yo lucu ya. Ora para kiai iku gak enak. Tapi kok sing dibodoni ya kiai. Mulai dhisik wis ana niku. Dadi ora para kiai iku ora kepenak padahal faseng. Kok tapi sing dibodoni yo kiai. Singkat cerita anak bar mabuk niku Nabi ya dijilid. Dijilid itu diberi sanksi lah. Binial itu sandal atau apalah wa atrofisiap. Tapi akhirnya sahabat karena sering orang itu salah, mereka melaknati itu. Terus kono ku penuh laknat ngarepe Kanjeng Nabi kok sering mabuk, sering gini-gini. Jawabe Kanjeng Nabi napa ini teng Bukhari. Ini harus saya utarakan mereka orang-orang itu hadisnya sahih ta ora. Sedurunge takok tak omong iki ning Bukhari. Mbok kowe roh mbok ora wong tak omong iki ning Bukhari. Daripada ora roh takok sokeh enggak ngono ya. Yo dikota ngene takok sokeh ta ora. Nyoro saiki ape dalil lu mikir akhir. Wedi dites oh. Wah, kita tahu dites. Gus yo hadis sokeh ta ora be wong kota. Mbah delok dhewe yo. Kuwi iso maca ta ora takokan. Lah mangkel wong, ajane kula ya ape dadi wong apian mau mangkelno, tapi kono mangkel sik. Daripada dadi udun tak omongno ae. Ngempet nang kesuwen iki jare wong Jawa dadi napa? Udun. Tapi apa kata Rasulullah? La tal'anuhu fa innahu yuhibbu wa rasulah. Kowe aja geman nglaknati wong mabuk iki. Piye-piye seneng Allah mbek Rasul. Mulane ribet gitu. Kowe ana wong joget tempat selawatan kene yo bingung. Mbok halal lho iku selawatan kok joget. Mbok haramno iku pira-pira jogete pas selawatan. Terus takoki hukume piye Gus? Sing jelas ra dihukum polisi kau. Lah ra iso jawab. Wah ini mboten fatwa, niki guyon mawon. Pokoke iku ra mawon. Meniki seksine wonten Itra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten putu-putune Nabi. Bingung pancen ngadepi ngono niku bingung. Ngono iku mulai zaman Nabi. Jadi sahabat itu sing rodok beling ning bab iku lha Habib. Iku jenenge Nuaiman, Abdullah ni amang apalah. Nuaiman itu malah parah meneh. Nuaiman sahabat senengane guyon, Nabi mau dibuli. Kok sahabat Nabi senengane nara di dhuwit iku ora ana bakul keliling. Ngene. Nabi aturi lah pilih sing apik, mangan be Nabi. Bariku terus Nabi nyongkone hadiah. Bariku bayar Nabi. Kanjeng Nabi. Nabi yo meng semtok. Nabi apian. Mulane ya ali jajal mesti niru bae tenang gak kapan. Dadi semoten. Lah Nuaiman saking nakale niki cerita. Cerita ini ada di Ihya, ada di Ithaf. Ana ad-Dharir, tiyang niku wuta. Wuta teng masjid, takok. Nggon uyah iku ndi? Dituntun mek Nuaiman, senengene ra wis. Iku jan ning tengah masjid. Ngamuk-ngamuk, awas aku nak ketemu Nuaiman tak tutuk. Dene krungu nak diancam ad-Dharir wong wuta. Hari ketiga digandeng meneh ke kepengen roh ketemu Nuaiman. Yo di wonge tak duduke. Dijejero Sayyidina Utsman. Pas iku Sayyidina Utsman isih salat. Iki lho Nuaiman. Diwat dhuwur. Kuwe kir masjid Amirul Mukminin. Dadi wong nak bodoni iku ora iso pisan, mesti berseri. Dadi bodoni pertama wis fatal, kedua luwe. Sahabat. Jadi sahabat itu macam-macam. Tapi kabeh iku fil jannah. Mergo menangi delok wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dawuh Nabi, aja laknati wong ngono-ngono iku piye-piye seneng Allah mek Rasul. Itu di Ihya diterangkan, kalau masih ingat betul takbir di Ihya, saya masih ingat betul kalimat itu. Memang saya hafalkan. Falam yukhrijhu bil ma'siyah anil mahabbah. Saya masih hafal betul. Saya mencek itu di Ihya, mesti persis lafaz yang saya ucapkan kan. Falam yukhrijhu bil ma'siyah anil mahabbah. Nabi tidak mengeluarkan seseorang dari status mahabbah hanya karena maksiat. Lo kata gak misalnya preman-preman ketemu Kiai Yusuf, ketemu Habib Yusuf, kata enggak? Kata diarani preman sampai Habib tua Habib Yusuf tenan, dikongkon nurut tenan. Jajal ora salat itu konroan. Terus iki daleme Habib Wali, oke wis semua. Asal kon aja kon salat.
Jadi artinya apa? Ya unik. Tetapi barokah mahabbah itu semoga suatu saat jadi orang baik. Kalau sering ketemu imam nyucup wong itu matonan nyucup. Tahu salat tenate. Tapi kalau sumpah nggak bisa jenengan bingung gak. Mulai nanti diceritani preman ini kisah nyata. Neng kapal pesiar, preman sugih neng kapal pesiar. Itu tukaran kalian tiang cerita kalau berjoto si tiang. Kenapa? Teng kapal pesiar karena hari Jumat itu ada Jumatan. Nah, ada orang yang nggak Jumatan itu gak terima mereka jadi berisik. Wong hiburan kok apa? Jumatan. Nah pas gremeng ini dikira wong Islam sing fasik iki dijak gremeng seneng. Kapale wong akeh nyewa bareng kok digo Jumatan berisik. Ini kudune ora usah Jumatan, hiburan kok ana Jumatan. Dicuwot sampai sing ra Jumatan. Bingung kan iki. Lho kok jual lah aku ra Jumatan lah ra trimo ana wong ngejak Jumatan. Fasik Indonesia iku pusing mikir. Kathah ngono. Wah akeh. Semua Indonesia itu bingung, pengamat itu pusing. Lu bangga cerita kula bangga. Lah jajal lho, preman-preman sing ra salat, ana wong ganggu wong salat itu trimo ta kira-kira? Gak trimo. Semua unik Indonesia. Pun kalau terusaken ya, terus ketika Nabi sungkeman teng kene, mengke niku wonten teng cerita teng Kiai Mahfud sungkeman teng pangeran nglafat napa at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Terus kalian Allah dijawab assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Terus Nabi ngersakno salam untuk beliau itu umum untuk sinten mawon saking syafaqah welase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus disebut assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Terus teng kitab niku malaikat terus derek gabung kan Nabi piyambak nggih derek ngendikan sedanten asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus kula suwun salate jenengan lafaz-lafaz yang dipilih para ulama itu lafaz-lafaz spesial. Maka meskipun lafaz-lafaz itu berstatus sebagian sunat, tapi guru-guru kita tidak pernah meninggalkan itu. Meskipun berstatus sebagiannya sunat. Jadi misalnya sampean gak oleh misalnya soal ahli fikih sing rukun ning gone tasawuf akhir mu syahadat tok terus bareng lugum asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadan sallallahu Muhammad assalamualaikum yo kenemenan bakhil yo napa takoki lha kok ngono tok liyane kan sunat sing wajib kan tasyahud. Tidak usah seperti itu karena di lafaz-lafaz itu ada lazzatul ibadah, ada lazzatul khitab. Ada kenyamanan ibadah, ada kenyamanan apa? Kitab. Sehingga kita tetap napa niroaken napa sing dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teng sidratil apa muntaha tadi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Terus Allah jawab napa assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus Nabi kepengen rahmati Allah niku amat teng sinten mawon. Nah, terus assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Mulane kata ulama sing termasuk kula niku melok partai niku. Wong Islam iku ndonga sak pase wae, sing penting saleh. Kok nak saleh kabeh wong sak donya ndongakno kuwe. Assalamu alaina. Saiki ora ndongane tenanan, saleh rapati tenanan. Sajane sing penting saleh tenanan. Ndonga biasa wae, anggere kowe saleh otomatis wong sak donya ndongakno kuwe. Mergo assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Dadi saleh se engko malaikat hamalatul arsy, para nabi, para wali ndongakno kowe. Kowe mlebu wong sholihin. Sholihin watake ora jenenge, maksudnya saiki ora timbang saleh kangelan jenakno sholihin ae kok repot. Suwen saleh langsung kesuwen apa? Jenakno apa? Atus kula di kanca Temanggung, muangkel mergo dekne ragus. Ning pondok ora untuk dinyain, nang pondok Gus kan kastanya tinggi. Dekne ra tau diceluk Gus, anake jenakno Agus tok. Ben diceluk Gus. Jadi orang usah tambahan, nah tak tambahi Gus kok diceluk tambahane iku dadi Agus. Ya akhirnya kabeh wong nyeluk Gus. Iku solusi terbaik cara. Niki kula tabarruk mbek kula waca nggih. Niki kitab Khasyatul Turmusi tentang Fadilatut Ta'lim. Iki kula waos mawon mergi kitab niki
duwete ulama Jawa kalian para Alawiyin teng Mekah riyen, terus adat ulama saling menghormat mbek habaib itu mulai dulu. Jadi mulai dulu itu ya ada benturan antara habaib dengan apa? Ulama. Karena sanad saya misalnya itu mesti selang-seling semua sak dunya. Habib Abdul Al-Haddad kayak gitu ya punya guru ajam, ya punya guru habaib. Rata-rata Alawiyin di Yaman gurunya Bafadl. Habib Abdul Qadir Segaf Kutub Jeddah punya guru Baroja. Ya biasa selang-seling kayak Mbah Mun punya guru Habib namanya Sayyid Alawi. Sayyid Alawi sebagian gurunya juga orang ajam. Ya itu juga mulai dulu ya seperti itu, nggak ada masalah. Mulai dulu itu ya sudah seperti itu, nggak ada masalah saling apa menghormati. Kalau waca ya. Niki halaman mun di rumah nomor 702. Ruya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khairun nasi wa khairu may yamshi ala wajhil ardi al muallimun. Di sebaik-baik manusia dan sebaik orang yang berjalan di atas bumi adalah al muallimun, orang-orang pengajar. Fa innahum kullama khaluqad dinu jaddadu. Temriki manane khaluqa niku wis napa ringsek napa cara putus napa. Wis rada amah niku. Kak Muhammad jaddadu ketika agama sudah mulai agak masalah jaddadu diperbarui. A'tuhum wala tastajiruhum. Kalau kamu sama orang alim enggak apa-apa ngasih hadiah, tapi jangan kamu sewa. Mbok sewa mbok atur dosa tuh, ngatur wong alim itu dosa. Cuma ngembarno ya dosa. Jadi pokoknya a'tuhum wala tastajiruhum. Fa innal muallima idza qala li sabiqul bismillahirrahmanirrahim faqalaha katabawahu baro'atan li sabi wa baro'atan lil muallim wa baro'atan li abawaihi minan nar. Karena seorang guru ketika mengajarkan kepada anak kecil lafadzkan bismillahirrahmanirrahim, kemudian anak kecil itu melafadzkan bismillah, maka pengajaran seperti ini membebaskan pengajarnya, anak kecil itu dan orang tuanya semuanya dibebaskan Allah dari api neraka. Kenapa demikian? Karena tadi awal anak kecil tahu kalau hidup itu ada hubungannya dengan Al-Khaliq, dengan Allah adalah dengan ritual-ritual kecil kayak baca Bismillah, bahwa di luar kekuatan kita ada kekuatan Al-Khaliq. Terus kalau terasakan waruya aidan anna ta'limas sighar yudfi'u ghadabal jabbar. Jadi mengajarkan anak-anak kecil itu yudfi'u ghadabal jabbar, bisa memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau suwun ikhtiar Habib Ali, ikhtiar sedanten habaib teng mriki kanca-kanca belajar iku mugi-mugi mlebet hadis niki nggih dados napa khairun nas wa khairu may yamshi ala wajhil ardi al muallim. Orang sekarang dalil-dalil wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Kalau berkawan orang kafir, maka dia menjadi kafir. Itu kan fatal. Semua nabi berkawan orang kafir. Karena dakwahnya memang sama orang kafir. Lo coba, andai kan sampean hafal Quran, itu sama teori itu tuh mungkin menyedihkan. Coba istilahnya Quran, wazkur akhoat, wa ila adin akhom huda, wa ila samuda akhom. Nah, terus semua umatnya yang kafir disebut akhom. Akhom itu artinya apa? Saudara. Mereka yang berkawan sama orang kafir. Makanya butuh analisis fikih untuk maknani wa may yatawallahu minkum fa innahu. Setelah dianalisis fikih, ternyata semua nabi diistilahkan wa ila madyan akhahum syuaiba wa ila adin akhahum huda. Akhaw itu artinya apa? Saudara. Kalau sampean tanya, lalu logikanya gimana? Kata kitab-kitab kan pina dakwai maling. Apa kan? Aku orang ngancani kok dakwai dandani, selesai kan? Ngancani maling elek, nak dakwai maling. Apik. Demenan berodo elek, nak didik apik kan itu seperti itu. Nah, ini penting kalau aturaken. Nah di sini ini makanya NU itu punya sejarah panjang, banyak wali-wali yang jadab, yang coro zahir itu kancanan nang fasik-fasik. Orang syariat bingung, ini wali kok berteman orang fasik. Ya kalau kamu bahasakan teman ya masalah, kalau kamu bahasakan ini binaan. Enggak, sama jawab saja, kalau dibahasakan teman masalah enggak masalah kan, tapi kalau dibahasakan itu binaan. Selesai kan? Sama, Nabi berkawan orang kafir itu enggak karena berkawan, itu binaan Nabi. Memang Nabi itu jadi Nabi, objeknya adalah mengislamkan orang kafir.
Ya berlama-lama Nabi dialek dengan mereka, muasyarah sama mereka. Bahkan Nabi diharuskan bersikap baik sama mereka. Itu yang disebut fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lan faddu min hawl. Tapi sekarang itu orang sudah tidak pakai ilmu. Orang-orang radikalisme itu nggak pakai usul fikih. Pokoknya kalau ada ayat terjemahnya gini ya sudah itu jadi madhab. Akhirnya kecelakaan seperti ini. Pokoknya kalau ada ayat faktulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum wa qudulahum kullah marsad. Sudah apalnya ayat itu saja. Dia tidak mau ngapalkan misalnya qatilul ladzina yuqatilunakum. Ada ayat lagi wa akhrijuhum ya min haitsu akhrajukum. Jika ulama kita membagi kafir itu ada harbi kita musuhi, ada zimmi, ada muahad, ada mustaman. Itu ulama karena tahu tidak semua orang kafir itu harbi, tidak semuanya zimmi, tidak semuanya muahad, tidak semuanya mustaman. Kalau harbi oke, kita perang, kalau zimmi ya kita bina. Kalau muahad ya sesuai perjanjian kita, kompensasinya apa, MOU-nya kayak apa. Tapi apalnya mereka ayat satu tema. Nah celakanya kita yang ngaji di pondok-pondok yang katanya spesialis ingin alim tafsir, apalnya ya satu ayat juga. Wah itu kan satu ayat versus satu ayat. Itu ngeri. Makanya kalau sampean tanya saya, ini katanya di acara ini sampean tanya gimana caranya jadi ahli tafsir, saya jawab gampang. Sebenarnya itu hafal Quran, hafal hadis, terus hafal ulumul Quran. Ya misalnya Nadoman ya Faidul Khobir lah. Kalau kitab Nasar ya minimal itu setengah lanya itqon. Kalau enggak lanya-lanya amat ya agak lanya. Karena kitab tafsir itu gampang. Teorinya itu mudah sekali. Misalnya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Itu sama dengan kayak kaidah fikih. Karena kalau kaidah fikih itu saya itu pernah dibisui kiai itu, ini kisah nyata itu, dibisui kiai itu pas basul masail. Dulu saya itu masih sering mau basul masail, tadi pun pensiun pun buatan niku. Dulu saya dengan Gus Zofur putrane Mbah Mun itu sering makili Pondok Anwar basul masail fikih. Tapi tidak tahu ceritanya Gus Zofur jadi dokter tafsir, saya juga kayak tahu-tahu menekuni tafsir. Lama-lama orang itu lupa status saya yang fakih ya. Makanya saya itu ya kadang eman gitu karena ini status penting juga. Tapi status fikih itu kadang memang menyesatkan. Karena begini, itu dulu pernah ada basul masail itu begini. Ini kisah nyata ini. Ada desainer baju putri untuk putri, anak putri. Kemudian desainer itu menciptakan satu celana pendek atau celana seperempat. Dengan desain ini pasti kalau dipakai itu auratnya itu kelihatan. Bagaimana hukumnya desainer ini? Apa termasuk mimman sarro'a asayyata? Karena terjadi kasfil aurat. Apa enggak? Rata-rata kalau dia yang khusus-khusus, yang sepuh-sepuh, desainer itu so. Gara-gara tren pakaian ini mau itu buka aurat. Tapi kiai alim yang muda-muda, entah saking belingnya, entah saking pinternya, tidak tahu. Bilang begini, Pak Yai, yang didesain apa? Ya celana itu. Lalu celana itu fungsinya nutupi apa buka aurat? Ya nutupi. Lu kan lumayan urun nutupi. Kalau haram ya dicopot, lu kan malah haram. Bingung gitu. Sampai bilang gini, wah semanis. Itu kan makanya ini guyon ilmiah. Repotnya ngadepi orang alim muda. Itu kan mbok gedingi ku ilmiah, mbok senengi fase. Ketika kiai yang khusyuk tadi tak tanya, kalau desainer katok seprapat, paham ya? Itu desainernya kena hukum haram tidak? Sampean jawab saja. Oh haram jadi kiai sepuh karena dengan desain itu misalnya lututnya kelihatan. Tapi pertanyaannya kiai muda saya masih ingat betul, saya tanya. Lalu fungsi pakaian itu apa Pak Yai? Fungsi itu kan tetap nutupi sebagian aurat. Kalau Anda haramkan, barang haram itu harus dihilangkan. Nah, itu. Sampai kiai itu setelah acara itu manggil saya, Gus, kalau ngakoni jenengan alim tapi ku cek podo repote. Nak dalam itu kan terus itu ada perumusan di redaksi keputusan yang dijual itu yang masail fikihnya kan terus diputuskan dibukukan. Kalau redaksinya halal terus nanti orang pakai rok semua.
Dan saya balik bantah, kalau redaksinya haram, orang nggak pakai rok lah. Akhirnya itu apa? Kebijakannya lucu. Buak weh Gus, pertanyaan itu buak saja jawabannya oke. Jadi kita debat tidak jadi. Ini cerita ilmiah. Makanya sama tidak wajib manut saya ini terlalu ilmiah, jadi tidak baik untuk kehidupan kesalian kurang baik. Jadi ini, tapi ini ilmu. Tetap kaidahnya fikih ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Jangan kalau tidak bisa nutupi aurat semua, lalu jangan sama sekali. Loh kan kaidahnya kan gitu, ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Misalnya Anda punya tetangga nggak mau pakai jilbab, nggak mau pakai pakaian muslimah, kamu tidak boleh dong. Munisan rafabiran tidak bisa. Malayu trokukulu, layut apa malayu trokukulu, nu layut troku nopo. Makanya ini kita harus hati-hati. Nah bayangkan sekarang orang meneliti Quran itu yutrokukulu. Mestinya kalau Anda meneliti radikalisme, ayat yang terkait radikalisme diteliti semua. Ternyata di surat Taubat yang disebut suratus Saif, yang bahkan haram baca bismillah, itu ada ayat wa in ahadum minal musyrikin nastajaroka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah summa ablighu ma'mana. Muhammad, kalau ada orang kafir mau belajar Quran sama kamu, ya harus kamu pelajari hatta yasma'a kalamullah. Setelah mereka mau belajar, ya ablighu ma'mana summa ablighu ma'mana, kamu harus menjamin keamanan dia. Itu di surat Taubat, termasuk akhir suratin nazalat, gak mungkin terjadi mansuh. Tapi orang-orang ekstremis selalu pakai faqatulul musyrikin haitsu, apalan itu terus. Yang orang liberal yang menapani la ikraha fiddin. Ya sudah seperti itu. Sing orang-orang ora tegas, ora tau nahi mungkar, ya ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ngono terus. Yang kelompok tukang nahi mungkar ya ayatnya amen nahi mungkar. Saya tuh heran, kenapa mereka punya masalah dengan hafalan kayaknya. Kenapa sih? Hafalannya kok pedot itu. Kita yang hafal semua bingung jadi. Jadi akhirnya kita yang pinter anu sing goblok karena saya tuh pernah debat sama orang salaf, debat gitu. Setelah saya mengutarakan sekian hadis, ada tuh Pak hadis itu, waduh, harusnya kamu ngaji saya, ada debat tuh yang level, kalau nggak level tuh nggak boleh. Itu kan ngeri. Makanya ini penting ya, kalau sampean tanya ingin jadi alim tafsir, ya harus hafal Quran semua. Kalau tidak mungkin yang nunggu orang semua mati baru Anda jadi ahli tafsir, karena tidak ada musuhnya. Tapi saya pastikan orang kafir pun bisa memahami Quran, yaitu tadi hatta yasma'ah kalam Allah. Sayyidina Umar tuh masuk Islam tuh gara-gara dengar adiknya baca Toha, ma anzalna alikal Qur'ana litasqa illa tadhkiratal liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu alal arsis tawa. Itu dia mahu bi kalamit basar, tidak mungkin seperti ini karangan manusia, itu tidak mungkin. Akhirnya dia Islam. Banyak orang Islam karena diperdengarkan Quran, karena memang notnya sudah unik, makna kualitasnya juga sudah unik, semuanya itu unik, indah. Sampai sekarang pun orang kafir itu orang paling tahu Quran. Makanya Allah mensifati orang kafir itu hasadam min indi anfusihim mim ba'di ma tabayyana lahumul haq. Sekarang sama saya tanya, orang sing tabayyana lahumul haq itu orang paham apa orang enggak paham? Mereka orang kafir itu mengingkari Quran, padahal mim ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah kebenaran nyata bagi mereka. Nyata bagi mereka, artinya orang kafir paham atau tidak paham? Tibi Qur'anin ghairi hada au badil. Muhammad harusnya jangan tema itu yang diangkat, untuk cari Quran yang lain yang enggak tema itu. Mereka sampai memilih tema itu karena paham apa karena tidak paham? Karena paham. Makanya di makalah saya pastikan ngaji tafsir itu gampang, karena orang kafir pun bisa. Kalau kasus Ahok itu bukan paham itu melintir, beda. Paham sama melintir itu beda. Wah, itu diterjemah kemenang itu jangan mengangkat kawan orang Islam, bukan mengangkat pemimpin. Jadi kayaknya kalau ngangkat teman saja tidak boleh, apalagi ngangkat pemimpin. Fatal mana berteman sama orang salah sama ngangkat. Saman kancanan maling itu apik nak menawa nang andani terus ngangkat, maling ki pimpinanku, parah mana?
Parah mana? Artinya sama saja ketika diterjemah jangan ngangkat teman. Sebetulnya ngangkat pemimpin lebih fatal. Itu kan mafhum awlawiyah, itu kan normal saja. Itu di Quran biasa, misalnya innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman. Orang yang makan hartanya anak yatim secara zalim. Kamu bilang, "Gus, saya tidak makan kok, sepeda motornya tak gasap, tak jual." Yang diharamkan kan makan. Wah, ya sarap loh itu. Maknanya begini, memakan harta anak yatim artinya ifsad. Ifsad itu merusak. Nah ngono ikhraq